berhenti selama 2 tahun dan kita kembali melaksanakan kegiatan ini di tahun 2022. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang saya hormati, kegiatan literasi itu adalah kegiatan nasional yang wajib dilaksanakan oleh seluruh komponen sekolah yang ada di Indonesia. Khusus untuk kita di SMP YBBK Bonaventura Sentani, tahun ini kegiatan literasinya ada beberapa kegiatan, antara lain lomba storytelling dalam bahasa Indonesia atau bercerita, kemudian lomba pidato dalam bahasa Inggris yang akan dilaksanakan hari ini, dan juga ada lomba pojok baca yang mana persiapannya ini sudah dari bulan Agustus. Jadi sekali lagi, ini tidak ujuk-ujuk pojok baca karena mau ada lomba baru dibuat, tapi ini sudah lama, dan harapan saya ketika selesai lomba ini pojok baca itu tetap ada, tidak boleh dibongkar karena itu bagian dari pembelajaran. Dan supaya diketahui oleh anak-anak semua bahwa berisikan, jadi tidak boleh ada di sana itu buku-buku pelajaran, itu salah besar. Ya, silakan Anda punya buku cerita, Anda punya misalnya cerpen, novel, bahkan komik bergambar boleh. Ya. Dan satu lagi apresiasi tahun ini kita akan berikan kepada Duta Baca. Duta Baca tahun ini mudah-mudahan dari laki-laki itu ada, karena dari kemarin saya dapat laporan ini sulit sekali mencari wakil duta baca dari pihak laki-laki. Saya tidak tahu kenapa ya, padahal laki-laki itu sebenarnya lebih hebat harusnya ya, masa kamu dikalah sama perempuan. Tapi tidak apa-apa, semua itu baik, ini gender jadi tidak apa-apa. Kemudian yang berikutnya, dana yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan ini itu berasal dari dana BOS dan juga dana mandiri untuk pembuatan pojok baca. Selain pojok baca juga ada program kita membuat papan literasi. Jadi untuk tahun ini dari 11 item program kerja di program literasi, hanya satu yang sepertinya nanti tidak terlaksana, yaitu bagaimana kita bisa memberi pelajaran kepada siswa kelas 7 yang membacanya masih ijab. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah tidak, semua sudah lancar. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Shalom. Oleh Kepala Sekolah Bapak Ignatius Werong SS, sekaligus membuka kegiatan lomba bercerita dan pidato bahasa Inggris dalam rangka bulan bahasa dan peringatan Sumpah Pemuda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mr. Wilhelmus Werong SS, at the same time opening English storytelling and print competition in the framework of Language Month and the commemoration of the Young Pledge. We welcome the time and place. Selamat pagi. Salam. Saya minta kita semua diam. Yang berdiri Anda duduk dulu. Siswa yang berdiri Anda duduk dulu, baru saya mulai berbicara. Duduk dulu. Kan supaya diam. Penyelenggara lomba literasi siswa yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan yang saya kasih siswa-siswi SMP YBBK Bonaventura Sentani. Selamat pagi untuk kita semua. Ya, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas hari yang indah. Pagi hari ini atas perkenannya memberikan kepada kita segala sesuatu yang terbaik, terutama cuaca yang mendukung untuk kegiatan kita pagi hari ini. Gerakan Literasi Sekolah adalah program nasional yang mana mau mengarahkan kepada seluruh siswa, terutama
kita semua di lembaga pendidikan bagaimana membiasakan anak-anak kita untuk yang pertama membaca, yang kedua bercerita. Dari sekian banyak kegiatan yang disiapkan, ya kali ini kita hanya SMP Bona hanya menyelenggarakan 3, yaitu yang pertama lomba pojok baca, yang kedua lomba storytelling, yang ketiga lomba pidato. Supaya diketahui oleh seluruh siswa, untuk FLS atau Festival Literasi Siswa ini dia menjurus ke tingkat nasional, dan lombanya nasional tidak diseleksi dari sekolah, kabupaten, provinsi, tetapi dari sekolah langsung ke nasional. Sebelum COVID, bisa kalian lihat di gambar-gambar atau prestasi yang ditempel di dinding-dinding. Itu ada beberapa siswa dari SMP Bona yang pada saat sebelum COVID mereka ikut kegiatan Festival Literasi Siswa tingkat nasional, yaitu berpantun. Ya, ada satu yang berpantun. Kemudian ada satu lagi ya yang ini, itu masih di opsi Olimpiade Pendidikan Siswa. Ya, Anda juga bisa lakukan, tetapi bukan mandiri, nanti didampingi oleh Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia dan juga Bapak Ibu Guru yang lain yang punya kompetensi. Kemudian yang berikut lomba storytelling. Lomba storytelling ini juga sampai ke tingkat nasional. Jadi dari sekolah dia langsung ke nasional. Tidak ada seleksi lagi ke provinsi atau ke kabupaten, itu tidak. Dan pemberitahuan untuk lomba tingkat nasional itu dari link lomba prestasi tingkat nasional. Tinggal kita buka di situ, kemudian langsung lihat waktunya kapan. Sekolah mana yang siap langsung kirim. Jadi guru pendamping dengan pesertanya itu langsung ke Jakarta. Yaitu 3 tahun lalu itu ada ke Jogja, kemudian ada juga yang langsung ke Jakarta. Kita SMP Bona tidak ketinggalan untuk kegiatan ini. Nah, supaya budaya ini berjalan terus, maka satu gerakan membaca di sekolah itu perlu kita tingkatkan. Maka kenapa ada lomba pojok baca? Nah, untuk sekarang ini di sekolah kita pojok baca ini dimanfaatkan oleh siswa. Yang pertama, lebih senang duduk makan di pojok baca. Itu kenyataan di lapangan ya. Yang kedua, tidak ada guru masuk, siswa baring-baring di situ, ngerumpi di situ. Ya mau tidak mau, kenapa? Tempatnya nyaman. Di situ ada karpet, ya ada cerita-cerita, buka buku, lihat gambar, tutup muka, langsung nyenyak di situ. Ya ini kebiasaan yang ada di sekolah kita. Nah, mulai hari ini Anda harus berpikir bagaimana ke depannya. Harus berpikir, oh ternyata ada lomba yang bisa saya ikut. Kita SMP Bonaventura itu terkenal juga dengan beberapa kegiatan yang mewakili Provinsi Papua ke tingkat nasional. Nah, untuk itu kami yang punya potensi, kami yang punya kemampuan, jangan diam, jangan pendamkan bakat dan minat itu, tetapi langsung tunjukkan. Ya, tunjukkan supaya Bapak Ibu Guru bisa bimbing untuk kelanjutannya. Ya, jangan hanya diam saja, atau jangan hanya dinyanyi atau menari saja, yang lain juga bagus. Kemudian selain dari FLS ini, ada juga olimpiade. Ya, yang OSN ya, atau sekarang istilahnya diganti dengan KSN, kompetensi sains nasional, yaitu ada matematika, ada IPA dan ada IPS. Jadi yang punya minat ke sana, Anda bisa ikut lomba. Nanti itu persaingannya dari sekolah ke kabupaten, kemudian lolos ke kabupaten, seleksi lagi ke provinsi. Dari provinsi trofi yang kita harus dapat untuk tahun ini. Ya, dari berbagai, kemarin sudah terkumpul ada beberapa, lebih kurang ada 8 atau 9 ya. Ya, yang lain tetap kita harus perjuangkan. Yang berikut lagi, di program ini ada duta baca ya, saya lihat itu ada duta baca, seleksi duta baca, supaya ini menjadi lebih booming atau lebih menyebar dan menyusul ke dalam Tuhan
dan juga disaksikan oleh kita semua. Kegiatan Festival Literasi Sekolah hari ini saya buka secara resmi. Terima kasih. Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Kudus. Syukur dan terima kasih karena Engkau begitu baik mencintai kami keluarga besar SMP YPPK Bonaventura. Hari ini 28 Oktober 2022 kami memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94. Lewat para pemuda lah negara ini maju dan berkembang, dan generasi muda penerus bangsa siswa-siswi SMP Bonaventura hari ini membuktikan suatu kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Sumpah Pemuda, pidato bahasa Inggris, storytelling, dan pojok baca. Semua kegiatan ini untuk memotivasi, memberikan penguatan dan minat baca serta minat belajar anak-anak siswa SMP Bonaventura di tempat ini. Bapa di surga, sebagai generasi muda kami ingin belajar, mau berkembang sesuai dengan rencana dan kehendak. Untuk itu kami mohon hadirlah dan berkatilah seluruh kegiatan mulai dari pembukaan, pertengahan hingga akhir nanti, sehingga kegiatan ini bermanfaat pada teman-teman. Akhirnya kami persembahkan seluruh doa dan harapan ini Bapa ke dalam tangan melalui Putramu Yesus yang hidup bersama Diko dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dari acara pembukaan ini, bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya Cindy selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan panitia yang membantu dan mempersiapkan dari awal persiapan acara hingga acara ini berlangsung. That's all from this opening event. If there are words that are less pleasing to the audience, I am Michelle as the MC, apologize profusely. And thank you very much to all of you who have taken the time to attend this event. We also thank all the committee members who helped and prepared from the beginning of the preparation of the event until this event took place. Thank you. Tahan dulu. Perkenalkan nama saya Amelia Devitalita Nahuai dari kelas 9A. Tadi teman-teman udah dengar kan ada kata-kata? Berarti udah bisa tebak. Cerita yang akan saya angkat berjudul Biwar sampai Pendakung Naga Legenda dari Timika. Yuk kita simak sama-sama ceritanya. Pada zaman dahulu tersebutlah sebuah kampung yang terletak di wilayah Timika, Papua. Kehidupan kampung tersebut berlangsung aman dan tenang. Penduduk kampung hidup dengan damai dan saling bekerja sama satu sama lain. Seperti masyarakat Papua pada umumnya, makanan utama penduduk kampung tersebut
ibu mencegahnya. Namun Biwan tetap bersikeras. Pagi harinya, Biwan yang sudah siap membunuh naga itu berpamitan kepada ibunya. Meskipun ada rasa khawatir, Ibu Biwan terpaksa melepas kepergian Biwan untuk memburu naga. Biwan pun sampai di pinggir sungai. Dia berdiri di tepi dan mengamati sungai besar di bawahnya. Naga, keluarlah kamu! Aku datang untuk menuntut balas! Berkali-kali berteriak pengganti naga itu. Naga, keluarlah kamu! Tiba air sungai yang tenang tiba-tiba bergejolak dan muncullah naga raksasa di hadapan Biwan. Wah! Hai bocah kecil, siapa kamu? Kamu tidurku saja. Namaku Biwan. Kamu telah membunuh ayah dan teman-temanku. Aku datang untuk menuntut balas. Yang mana ya? Aku lupa tuh. Wajar, sudah banyak manusia yang kamu bunuh. Rasanya kamu bunuh. Baiknya aku akan membalas perbuatan. Baiklah, lagi pula sudah lama aku tidak membunuh manusia. Naga menjeram Biwan dengan semburan apinya. Naga berpikir Biwan sudah mati. Namun itu salah. Naga, aku belum mati. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa lari dari semburan apiku? Naga yang marah merasa dipermainkan. Dia terus mengejar Biwan sambil menyemburkan apinya. Biwan dengan lincah melompat dan berlari menghindari semburan naga. Biwan pun berhenti di samping sebuah batu besar di atas tebing. Di bawahnya, naga yang marah bersiap menyembur Biwan. Ketika naga siap menyembur Biwan, dengan tekanan kekuatan dan mendorong batu besar hingga jatuh meluncur tepat ke arah kepala naga. Biwan yang cerdik berhasil membunuh naga besar itu dan hanyut di bawah arus sungai. Biwan, kamu berhasil membunuh naga raksasa itu, nak. Ternyata ilmu Biwan mengintip pertarungan anaknya melawan naga itu. Bagaimanapun seorang ibu tidak akan tega membiarkan anaknya yang menghadapi bahaya. Setelah naga itu mati, Biwan dan ibunya kembali ke kampungnya. Warga kampung amat terkejut akan kembalinya Biwan dan ibunya dan segala cerita menakjubkan anaknya Biwan. Sejak itulah Biwan dikenal sebagai sang penakluk naga. Sekian dari saya, terima kasih. Good morning, the honorable judges, the teachers, and all the audience who has spent their time to be here in this place. First of all, I would like to thank the Almighty God who has been giving us blessing and mercies so we all can attend today's competition in a good condition. Secondly, I also want to thank the judges for giving me the opportunity to deliver my speech. My name is Elizabeth Adeline Chikokora, representing the 9th grade A. On this occasion, I am going to talk about education in the digital era. The digital era is an interaction between people that can belong anywhere, anytime, without being confined to time and space. And this means that students are required to use phones, laptops, computers, and others in order. How do you feel while learning in this digital age? To begin with, let me tell you how I felt and experienced it while studying in this digital era. For me, education in the digital age gives me easier material to understand. Not only that, by using multimedia instead books to study, I also can minimize my expenses because I don't really need an instructor. However, not everything
everything has a good impact on ourselves. For example, the learning that we do in today's digital age has a huge impact on reducing academic and social aspects. So that makes us unable to interact with anyone. Also, limited internet access that is still unreachable to remote areas and difficult to get a signal. This causes the ability to take the advantage of learning with this method is still considered a privilege, which should have become a quite commonplace in various circles of social. So, on this day, I will tell you guys how to overcome the shortcomings that are happening in today's digital age. First, try to do other activity besides surfing the internet. This can help temporarily distract you from overusing the digital media. Second, manage the time when learning to use digital media to avoid getting disorders in the eyes and also experience remote socializing. Third, also the last, the need of parental supervision of children's activity on the internet. With parents playing a role in preventing these negative impacts from occurring, children or students will never think of opening illegal sites or being addicted to playing games. By doing the things I've mentioned earlier, or I mentioned before, we can all prevent the negative impact of media use in the education of the digital age. The honorable judges, the teachers, and also the audience have listened to my speech. That's all.